Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amri, sastrawati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Pangeran Hidayatullah. Siapa sih Pangeran Hidayatullah itu? Mari kita simak videonya. Hidayatullah atau Sultan Hidayatullah II merupakan salah satu pemimpin kerajaan Banjar yang berada di Kalimantan Selatan. Ia naik tahta kerajaan Banjar setelah terjadi kemelut terkait penerus kepemimpinan negara. Pada tahun 1860, Sultan Hidayatullah II pernah terlibat konflik dengan Belanda. Hal itu disebabkan Belanda secara sepihak menghapus Kesultanan Banjar. Sultan Hidayatullah II lahir di Martapura pada tahun 1822. Awalnya ia diberi nama Gusti Andarun oleh kedua orang tuanya. Ia adalah putra dari Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam Al-Watsik Billah dan Ratu Siti binti Pangeran Mangkubuminata. Sultan Adam merupakan bangsawan Istana Banjar. Diriwayatkan pula bahwa Gusti Andarun merupakan pewaris tahta Banjar melalui wasiat dari kakeknya Sultan Adam. Pada tahun 1852, terjadi polemik perebutan hak atas tahta Sultan di Banjar. Polemik ini memunculkan 3 kandidat penerus Kesultanan Banjar. Mereka adalah Gusti Andarun, Gusti Wayuri atau Tamjidullah II, dan Prabu Anom. Meski demikian, Tamjidullah II diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Muda pada Agustus 1852. Konflik penobatannya ialah campur tangan Belanda dalam pengangkatan Sultan Banjar berawal dari status Kesultanan Banjar yang menjadi tanah perlindungan atau protektorat dari VOC Belanda sejak 13 Agustus 1787 di era Sultan Nata Alam. Meski demikian, Gusti Andarun harusnya menjadi Sultan Banjar karena berdasarkan surat wasiat. Untuk menghindari konflik, Belanda bersiasat dengan mengangkat Gusti Andarun sebagai Mangkubumi untuk mengatur pemerintahan dengan gelar Pangeran Mangkubumi pada Oktober 1856. Pada tahun 1858 muncul gerakan untuk melawan kepemimpinan Tamjidullah II pada tahun 1859. Saat itu, Gusti Andarun memiliki dasar wasiat dan keris Abu Gagang sebagai tanda sah bahwa ia adalah pemimpin Banjar selanjutnya. Pada Juni tahun 1859, Belanda melengsarkan Tamjidullah II dan digantikan oleh Gusti Andarun yang bergelar Sultan Hidayatullah II. Pada tahun 1860, Belanda secara sepihak mengumumkan atau menghapus Kesultanan Banjar. Hal itu kemudian membuat pecah perang Pamaton hingga berakhir pada tahun 1906. Setelah menyerahkan diri kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Sultan Hidayatullah bersama dengan keluarganya dan pengikutnya sejumlah 76 orang dibawa ke Batavia di tanggal 3 Maret 1862. Lalu kemudian diasingkan ke Cianjur di mana ia menetap di sana sampai akhir hayatnya. Di tempat pengasingannya, ia menjadi seorang yang aktif dalam menyebarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat setempat. Sultan Hidayatullah wafat pada tanggal 24 November tahun 1904 pada usianya 82 tahun. Ia dimakamkan di daerah Bukit Joglo yang sekarang masuk kepada Kecamatan Cianjur yang terletak dekat dengan Taman Prawatasari. Dia cerita singkat tentang Pangeran Hidayatullah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.